Memang negatif gitu pertumbuhannya. Nah, sementara secara tahunan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, serta seluruh panitia yang kami banggakan dan rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Berdasarkan data WHO, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 235 negara yang ada di dunia. Pandemi ini menyebabkan seluruh sektor ekonomi di berbagai belahan dunia mengalami keterpurukan, termasuk negara-negara maju seperti Amerika dan Singapura dihadapkan pada jurang resesi ekonomi yang sangat tinggi. Sebagai sebuah negara yang besar dalam kondisi krisis, seharusnya bidang ketahanan pangan harus menjadi perhatian pertama yang harus diselamatkan. Maka, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memformulasikan beberapa kebijakan di bidang ketahanan pangan. Data Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang tumbuh di saat pandemi. Sektor ini mampu tumbuh hingga 16,24% di saat ekonomi Indonesia sedang minus 5,32%, dan sektor ini menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Maka sudah seharusnya sektor pertanian adalah sektor yang menjadi harapan bagi masyarakat dan negara di kala pandemi. Kebijakan pemerintah yang bersifat membatasi ruang gerak masyarakat guna mencegah penyebaran COVID telah berhasil melumpuhkan sektor usaha. Pengurangan jam operasional pasar tradisional, penutupan pusat perbelanjaan, dan kebijakan penguncian wilayah telah berimbas kepada menurunnya daya serap terhadap produk pertanian khususnya. Hal ini merupakan mimpi buruk bagi daerah dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Mereka yang sedang mengalami surplus komoditas ternyata tidak sejalan dengan jumlah permintaan yang rendah, dan akibatnya mereka harus rela gulung tikar karena harga jual yang tidak lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Berbeda halnya dengan daerah yang bergantung pada sektor industri. Kebijakan tersebut ternyata berdampak pada banyaknya peristiwa PHK dan kemudian kehilangnya pekerjaan. Ini berujung kepada turunnya daya beli masyarakat. Hal ini diperparah dengan distribusi komoditas pangan dari daerah surplus komoditas pangan, sehingga mengakibatkan masyarakat dengan daya beli rendah harus membeli kebutuhan komoditas pangan dengan harga normal bahkan cenderung naik. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin negeri ini akan dilanda krisis, terlebih krisis ketahanan pangan dan fenomena kelaparan, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Belajar dari konsep yang diusung oleh platform Founder Marketplace dan didukung dengan analisa yang ada di lapangan. Saya, Izar Fredika Ardiansa, Dan saya, Dimas Prayogo, dari tim Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan bangga menghadirkan sebuah konsep pemberdayaan kelompok petani dengan didukung aplikasi Transfarmer. Konsep ini menggambarkan alur pemberdayaan setiap kelompok petani yang ada di masing-masing daerah melalui aplikasi yang akan menghubungkan keduanya. Komoditas pertanian yang dihasilkan tiap musim panen akan didata dan diupload dalam sebuah aplikasi. Di sini, peran petani sangatlah penting dalam melakukan seluruh kegiatan, mulai dari pemasaran, transaksi, hingga distribusi pertanian. Dalam proses ini, kelompok tani berperan penting dalam melakukan seluruh kegiatan, mulai dari pemasaran, transaksi, hingga proses pengiriman secara kolektif dan terkoordinir. Dengan demikian, benefit yang dirasakan secara langsung adalah biaya proses pemasaran persatuan hasil yang dikeluarkan akan lebih rendah. Imbasnya, kesejahteraan petani akan meningkat akibat kesesuaian harga yang mereka dapatkan dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan selama masa tanam. Memilih kelompok tani sebagai sarana pemberdayaan sekaligus solusi adalah perwujudan consolidated agriculture atau pertanian terkonsolidasi. Poin lebih, pemberdayaan
kelompok tani sebagai agen of change di tingkat petani adalah adanya manajemen kepengurusan yang baik. Secara tidak langsung, fungsi kelompok tani akan terlihat sangat dominan, yaitu dengan menggantikan posisi tengkulak yang sering memainkan harga pasar, dan ini juga menjadi penyebab terjadinya disparitas harga yang terlampau tinggi. Dengan prinsip pemberdayaan ini, nantinya setiap kelompok tani akan memiliki akses and connection dengan kelompok petani yang ada di daerah lain untuk saling meng-share informasi terkait kendala yang sedang dihadapi. Hal ini sekaligus melaksanakan fungsi sosialisasi sehingga secara perlahan kualitas pengetahuan petani akan meningkat. Konsep pemberdayaan ini didukung dengan inovasi aplikasi digital transformer. Aplikasi ini didesain mengikuti iklim kendala yang berkembang di kalangan kelompok petani, sehingga keperluan yang diharapkan kelompok petani dalam mendukung berjalannya proses kegiatan aktivitas kelembagaan kelompok petani dapat termenuhi. Berikut adalah fitur-fitur dari aplikasi transformer. Yang pertama adalah kalender musim panen. Kalender musim panen adalah sebuah fitur yang akan menampilkan kalender musim panen di masing-masing daerah. Dan data yang diinput dalam kalender musim panen ini merupakan data yang diinput langsung oleh para petani yang disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap daerahnya. Fitur yang kedua adalah peta komoditas. Peta komoditas adalah fitur yang akan menampilkan gambaran umum terkait produk unggulan di tiap-tiap daerahnya. Dan diharapkan dengan adanya fitur ini akan memudahkan pengguna untuk mengetahui komoditas apa yang berada di tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah fitur info harga. Fitur info harga ini akan menampilkan data harga di tiap-tiap daerah secara berkala dan real time, sehingga pengguna aplikasi transformer akan dapat meninjau dan secara langsung data-data ataupun harga-harga yang sedang berkembang saat ini. Dan ini merupakan data ataupun harga yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah fitur pasar. Fitur pasar ini menyajikan terkait informasi komoditas yang tersedia dan siap dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini akan memudahkan pengguna untuk mencari komoditas apa yang sedang dibutuhkan di daerahnya. Selanjutnya yaitu fitur pesan. Sebagaimana fitur pesan pada umumnya, fitur ini akan mengkoneksikan antara pengguna satu dan pengguna yang lainnya untuk saling berkomunikasi, menjalin kerjasama dan bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya adalah fitur duplikasi berita. Fitur ini akan menyajikan data ataupun informasi terkait berita ataupun kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan kebijakan di bidang pertanian. Ini akan memudahkan petani untuk mengetahui kebijakan apa yang sedang diterapkan pemerintah dan akan memudahkan pengguna dalam menggali informasi. Akses distribusi yang terhambat dapat diatasi melalui peran aktif kelembagaan kelompok tani yang sudah diberdayakan untuk mengakses daerah-daerah dengan jumlah permintaan komoditas yang tinggi secara real time, sehingga tidak akan terjadi penumpukan komoditas hasil pertanian di suatu daerah. Selanjutnya, bagi daerah-daerah yang mengalami kelangkaan komoditas, melalui peran kelembagaan kelompok tani yang sudah diberdayakan akan dengan cepat mampu memenuhi keperluan komoditas pertanian yang ada di masing-masing daerah melalui aplikasi transformer ini. Perkembangan harga yang sesuai dengan harga rata-rata nasional yang ditetapkan pemerintah dapat diakses oleh kelompok tani maupun masyarakat secara langsung